Halo Sobat A1, selamat bergabung dalam podcast SMA Kristen Petra 1 bersama saya Rocky Pandual. Dan hari ini saya ditemani sama 3 narasumber cantik. Dari tadi saya bertanya-tanya di mana sayapnya karena ada 3 bidadari cantik, bidadari tanpa sayap di samping saya. Kami percaya bahwa sekolah itu berhasil bukan karena dia sendiri, tapi ada kerjasamanya. Maka hari ini kita akan coba membahas satu topik yang cukup penting. Topiknya kita akan bahas dengan santai, tapi kemudian semoga ini bisa memberikan wawasan, memberikan peluang yang banyak untuk melihat lebih jauh lagi tentang sekolah dan kerjasama. Topik kita adalah parenting dan dukungan sekolah untuk siswa berprestasi. Jadi narasumber kita yang pertama ada Budian. Halo Budian, selamat bergabung. Halo Pak Rocky. Kemudian narasumber kita yang berikutnya, kita ada mengundang 2 orang tua dari perwakilan siswa-siswi kita yang cukup banyak dan berprestasi ya Budian ya. Iya. Kita ada orang tua dari Ben Robinson. Selamat bergabung Bu Felika. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu. Kemudian kita juga ada Bu Yurika, orang tua dari Aaron. Selamat bergabung. Selamat siang, Pak. Selamat siang, selamat bergabung. Semoga nyaman, semoga santai. Harapannya santai ya, karena kalau kita deg-degan banget juga ini nanti jadi Iya. tidak seru untuk dibicarakan. Tapi ya, Aaron dan Ben Robinson, 2 siswa yang barusan lulus, tapi kemudian memberikan banyak sekali prestasi untuk sekolah. Di samping mereka juga masih banyak siswa-siswi yang lain, tapi kita melihat bersama bagaimana cara ibu-ibu mengelola anak-anaknya sampai sesukses ini. Tapi sebelum itu, saya mungkin kemudian dulu, bagaimana cerita tentang kedua anak ini dari perspektif sekolah. Iya Pak Rocky. Selamat bergabung juga Bu Yurika, Bu Feli ya. Jadi kita bersyukur kalau hari ini kita bersama-sama dengan Bu Yurika dan Bu Feli yang merupakan orang tua dari Aaron dan juga Ben. Nah kalau Pak Rocky, kalau kita kenal Ben ini, setahu saya sejak kelas 5 SD Ben ini sudah mempunyai prestasi. Dia mendapatkan medali perak dalam OSN di tingkat nasional. Ya, kemudian bakatnya ini tidak berhenti begitu saja, karena ketika berada di jenjang SMP dia juga mendapatkan medali untuk OSN. Dan waktu itu karena di SMP dia mewakili jenjang SMA di SMA Petra 1. Pada saat bergabung OSN untuk jenjang SMA dia mendapatkan medali perak. Ya, puji Tuhan tahun berikutnya mendapatkan medali emas untuk OSN, sehingga Ben ini juga mengikuti seleksi atau dalam proses pelatnas itu untuk mengikuti IMO. Nah, puji Tuhan Ben ini menjadi IDN 4 begitu ya Bu ya? Ya. Oh, IDN 3. Oh, IDN 3. Wah. IDN 3 ya, begitu mewakili Indonesia dalam International Mathematics Olympiad dan berhasil membawa kegembiraan dan sukacita, yaitu medali perunggu ya untuk IMO di 2024. Itu tentang Ben, Tentang Pak. Ben, Nah, ya. kalau tentang Aaron ini juga tidak kalah. Kedua anak ini luar biasa ya. Jadi kalau Aaron ini kami mengenalnya waktu itu dari SMP ya Bu Iya, ya. SMP. Aaron ini ketika di SMP di Nun jauh dari sana Pak, dari Surabaya, karena dari SMP di Maumere ya. Oh, jauh Maumere, sekali. Iya, Di daerah Nusa Tenggara Timur ya Bu ya. betul. Oh. Waktu itu Aaron ini berhasil mendapatkan medali emas OSN untuk bidang IPS. Nah, kemudian ketika di SMA Petra 1 melalui proses pembinaan dan seterusnya, ikut OSN di tingkat nasional. Kemudian OSN yang kedua ini di tahun 2024 itu ya. 2024. Aaron berhasil mendapatkan medali emas untuk bidang kebumian dan juga menjadi absolute winner di Absolute OSN winner. 2024. Nah, saat ini Aaron ini juga nggak mau kalah sama Ben kayaknya ya. Kedua teman ini bersaingnya cukup hebat, Cukup hebat, sehat cukup begitu luar ya. biasa. Kalau Ben tadi kan di IMO. Nah, Ya. Aaron ini mewakili Indonesia, nanti akan mengikuti International Earth Science Olympiad.
ya bulan Agustus ini akan berangkat begitu ya. Kita doakan semoga semuanya sukses, semoga semuanya menang begitu ya, Bu, ya. Amin, amin. Pokoknya Gitu, Pak. kita senangnya karena setiap kali kita mengirimkan siswa-siswi kita, terutama band Aaron, pasti pulangnya bawa sesuatu yang luar Iya, biasa. betul, Pak. Iya, iya. Iya ya, kayaknya nggak pernah gagal. Pasti mungkin ada cerita gagal-gagalnya sedikit, tapi kemudian ketika kita mengirim siswanya selalu berhasil membawakan sesuatu. Jadi pasti kita sangat berterima kasih untuk kedua siswa kita ini. Dan Budian, menurut Budian apa sih yang membuat mereka berdua kemudian bisa secemerlang ini? Kayaknya kita harus melihat kedua mama-mama ini. Betul. Iya, menurut saya ya Pak Rocky dan juga ibu-ibu, satu itu ada motivasi internal kayaknya dari band maupun Aaron ini. Saya pikir mereka punya motivasi yang tidak tergoyahkan oleh situasi apapun. Itu yang pertama ya. Yang kedua pasti ada dukungan ya, support dari orang tua, kemudian dari sekolah dan juga lingkungan, Pak. Kalau misalnya tidak ada salah satu tidak memberikan support, saya yakin itu juga akan kurang nyaman, kurang Nggak seimbang balance begitu ya, ya. iya. Jadi harus ada support dari sekolah, dari orang tua, mungkin juga dari lingkungan itu termasuk dinas pendidikan dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi environment itu memang sangat penting untuk mendukung sebuah proses perkembangan dan pertumbuhan dari anak begitu ya. Betul sekali. Jadi environment penting sekali. Sebelum kita bahas tentang lingkungan lebih jauh, Bu, kita mau beralih ke kedua ibu-ibu cantik kita ini. Kita ngomongin soal Ben dan juga Aaron. Bagaimana Ben dan Aaron di mata kedua orang tuanya? Mungkin Ben dulu. Ben di mata ibunya seperti apa? Kayaknya Ben adalah anak yang luar biasa. Nggak bisa dibayangkan lagi. Saya kebetulan mentornya di kelas 12. Akademiknya bagus, karakternya bagus sekali. Aaron lagi di kelas sangat luar biasa cemerlang, dan kalau kata guru-guru yang lain humble sekali Aaron ini. Jadi di mata ibu-ibu bagaimana dengan anaknya? Mungkin kita mulai dari Bu Velika dulu. Ben di mata seorang ibu seperti apa? Ben ini ya seperti anak-anak pada umumnya ya. Dia itu suka berteman, dia menikmati lah berteman dengan teman-temannya di sekolah, dia juga dimanapun dia bisa berteman, sebenarnya seperti itu. Dan di rumah pun dia juga mau gitu loh, kalau misalnya kita lagi ada apa, dia mau bantuin adiknya belajar, dia mau melakukan pekerjaan rumah. Jadi ya seperti anak-anak pada umumnya, sebenarnya seperti itu. Tapi kebetulan diberkati Tuhan dengan Nah, kebetulan dia prestasi diberkati yang luar oleh Tuhan itu talenta, dan di mana yang seperti kata Budian tadi bahwa dalam prosesnya itu ada faktor ekstrinsik dan intrinsik, dan kebetulan keduanya itu dimiliki oleh Ben. dimiliki oleh Nah, Ben. Oke, sebelum kita lanjut ke Ben lagi, bagaimana dengan Aaron dulu? Aaron luar biasa sih Aaron. Kalau Aaron sih memang dari kecil dia suka baca buku. Oke. Jadi saya belikan buku yang komik-komik tuh nggak suka. Dia memang dari kecil suka baca ensiklopedia dari kecil. Jadi dia baca-baca buku. Kemudian jujur saya sih nggak pernah ngikutin dia lomba apa, karena saya nggak gitu ngerti gitu ya. Tetapi saya tahu karena saya bergerak di bidang pendidikan ini kurang lebih 20 tahun. Saya tahu dari kecil, jadi Aaron nggak ujuk-ujuk di NTT. Jadi dari TK, SD dia di Petra. Oh, oke, dari Hanya Petra. karena waktu itu lockdown, terpaksa kita pindah ke NTT karena suami saya di NTT. Nah, itu baru terus jadi pendidikan karakternya dia dapat dari Petra sebenarnya dari kecil ya. Dan saya tahu sekolah kalau paling bagus karena saya sudah di education 20 tahun langsung ke Petra Langsung aja. ke Petra. Langsung ke Jadi Petra. saya sudah nggak ambil pusing. Jadi terus di SMP dia mulai ikut lomba itu saya nggak ngerti OSN ini apa. Malah saya tuh ngomong gini, sampai sekarang dia masih inget. Ngapain sih Ren belajar terus orang nggak menang? Saya bilang gitu, dia marah sampai hari ini masih diinget-inget katanya. Dia bilang, jadi saya nggak ngerti OSN ini apa. Oke. Sampai menang, baru terus tawaran demi tawaran masuk. Saya bilang, oh berarti keren ya lomba ini, gitu. Tapi dari SD sih dia memang sudah ikut lomba-lomba sama SD Petra. Oke. Kemudian terus SMA ini ternyata saya lihat
kalau saya boleh jujur ya, pengaruh dari Petranya lebih besar dari pengaruh kita keluarganya. Waduh, terima kasih. Karena dia dari SMA 1 dia sudah langsung ikut kebumian atau geografi, dia udah tahu. Dan sangat diakomodasi gitu ya. Jadi ada pelatihan-pelatihan tiap Sabtu, yang mana pertama saya gempor ini nganter dari barat ke timur, tapi sangat-sangat luar biasa ya. Guru-gurunya Petra, fasilitasnya ini memang mendidik anak sampai mereka bisa achieve sesuatu. Itu jujur dari sayanya mungkin sedikit aja presentasinya ya, malah banyak dari Petranya. Dan dari guru-gurunya semua very helpful. Jadi nggak cuma 1-2 guru, kepala sekolahnya suportif, kemudian lingkungannya suportif, baik dari mulai dari semuanya ya, teman-temannya itu juga lingkungannya sangat-sangat mendukung sih. Ya, itu sih ya. Dari saya. Ya, 2 anak yang berprestasi dari kecil ya, kemudian datang memilih Petra. Beruntung dengan begitu luar biasa Petra memfasilitasi. Sebelum lanjut lagi dengan Petra yang memfasilitasi luar biasa, tips and trik dulu deh Bu, bagaimana sih ibu-ibu dengan anak-anak ini di rumah belajar, mereka bisa belajar dengan happy, mereka nggak pernah merasa dipaksa, mereka nggak pernah merasa disetir, karena rasanya Ben belajarnya sangat happy, dia melakukan apa segala macam, Eran juga begitu sangat happy. Apa kunci mereka belajar dengan happy? Bu Feli dan Bu Yurika, mungkin mamanya Ben dulu. Kalau tadi bicara soal hobi ya, Ben ini memang dia hobi dengan matematika. Dia suka sekali ngerjakan matematika. Jadi saat kecil saya baru teringat ya, waktu mamanya Eren tadi cerita, saya juga membelikan dia buku matematika. Buku matematika dia suka ngerjain gitu, walaupun mungkin awalnya dia nggak bisa. Nanti dia akan cari jawaban dari pertanyaan ini. Dia suka tanya ke gurunya. Waktu dia SD kelas 5 dia juga ikut litbang. Jadi kalau selesai litbang dia tuh nggak langsung pulang. Jadi dia udah simpan pertanyaan-pertanyaan untuk tanya ke gurunya. Ini gimana? Jawabannya bagaimana kan gitu. Saya akan cari jawaban itu. Nah, saya rasa faktor itu yang membuat dia jadi, karena itu kemauan dari dirinya sendiri. Kemudian dia juga hobi sekali ikut lomba. Dia hobi ikut lomba. Dan saya pribadi nggak pernah juga maksa dia belajar ataupun memaksa dia berprestasi. Orang tua saya dan papanya ini hanya ada saat dibutuhkan. Jadi misalnya kayak kadang-kadang kan capek, jenuh gitu ya. Dia bilang, aduh mah aku capek, udah sini. Nah, sometimes waktu dia kecil dia suka untuk minta dielus-elus kayak gitu. Jadi dia punya bahasa kasih tuh physical touch gitu. Nah, dia sometimes butuh itu ya kita ada gitu loh. Dan ada kalanya waktu kalau itu ya, ada kala waktu dia suatu hari dia di dinas kelas 5 SD waktu seleksi Surabaya, kota Surabaya untuk ke OSN tingkat kota, itu ada karantina yang sekitar 3 mingguan, saya lupa sekitar 2 atau 3 minggu. Di situ hanya 10 anak kan yang terpilih. Kebetulan dia beruntung ada di situ. Padahal sebelum-sebelumnya dia nggak pernah menang lomba gitu loh, menang lomba matematika. Nah saat di sana kan dia dapat pendidikan yang maksudnya pelajaran matematika dari pagi sampai sore nih oleh para pakarnya gitu ya. Nah di situ 9 anak yang lain ini udah mungkin anak-anak yang hebat-hebat gitu ya, yang udah bakal matematika sudah sangat-sangat kuat. Ada masanya dia itu capek gitu, kayak misalnya kayak gimana ya, dia merasa nggak bisa dan segala macam. Nah saya ada di situ gitu, dia bilang ke saya, "Mah, kenapa aku tuh paling nggak bisa di antara semua teman-teman?" Nah gitu. Ada masanya seperti itu. Terus saya bilang, saya cuma bilang sama dia, kamu menang, kamu anaknya mama, kamu nggak menang, kamu juga anaknya mama, tidak mempengaruhi apapun. Jadi it's okay, jalanin aja. Nah dia pulang, terus dia setiap sore dia pulang, 2-3 hari dia kayak capek sekali gitu ya, sudah saya biarin aja, saya mulai hari ini mama nggak akan tanya nilai teman-temanmu, anaknya mama kamu, ya sudah, that's it, sudah cukup gitu. Nah saya rasa itu adalah semacam rasa aman yang dia punya, bahwa hal ini tidak akan mempengaruhi dirimu gitu. Kamu menang, oke, nggak menang juga nggak apa-apa. Nah, saya rasa seperti itu. Sehingga setelah 2-3 hari dia mungkin loading gitu ya, adaptasi dan segala macam. Hari keempat, hari kelima, saya lihat, motivasi dari dirinya luar biasa. Sampai
dia berhasil itu juara 1 tuh di kota, mengagetkan saya juga dan guru-gurunya saat itu. Oh, karena kayak sebelumnya belum pernah menang ini, lomba matematika. tiba-tiba. Nah, dari itu titik baliknya Ben waktu di dunia matematika atau di OSN itu di kelas 5 SD. Nah, setelah itu dia mulai menang lomba dan segala macam. Seperti itu sih. Jadi kalau dari saya, kami orang tua tuh hanya mensupport ya apa yang dia lakukan, dah gitu. Ada ya. Ada, Tips dan ada. trik yang pertama, tips dan trik yang pertama Memberikan dari rasa mamanya Ben aman, nah, adalah gitu. memberikan rasa aman kepada anak, mempercayakan anak gitu ya. Iya. Kalau Aaron seperti apa Bu? Apakah ada cara khusus? Kalau versi mamanya Ben tuh yang serius, kalau versi saya yang sedikit konyol. Kita butuh. Jadi karena suami saya kerja di NTT, Oke. dari SD itu saya ngomong sama dua anak saya, Aaron sama adiknya. Oke, saya nggak pernah nuntut kamu dapat nilai berapa, asal jangan remedi. Saya nggak mau nganter jemput kamu lagi. Saya bilang gitu. Pokoknya kalau remedi pulang jalan kaki. Saya bilang gitu. Dua-dua takut kayaknya ya, kayaknya saya juga nggak tahu. Pokoknya saya bilang gitu. Jadi terus sama saya bilang mereka biasanya kan nggak mau bantu cuci piring. Saya bilang nggak apa-apa, nggak bantu cuci piring. Pokoknya saya nggak mau bayar uang sekolah. saya bilang gitu. Pokoknya saya nggak pernah nuntut. Bahkan kalau orang tua murid itu semua pada foto rapotnya anaknya di-upload, saya nggak pernah. Karena saya nggak mau tahu. Pokoknya nggak remedi, nggak cuci piring, ya itu sudah. Nah Kuncinya terus itu ya. mereka saya dulu ya SD. Karena Aaron senang baca buku ya, memang saya nggak ada tips and trick untuk ayo Aaron belajar. Memang dia senang belajar sendiri. Nah, terus kalau adiknya itu lebih ke takut daripada jalan kaki pulang kalau remedi. jadi saya udah bilang karena mama ini sendirian, nggak mungkin mama mondar-mandir. Kalau remedi dua-duanya kan gawat, saya mondar-mandir. Ya sejak itu sih tips and triknya. Tips and trik. Jangan remedi nanti mama nggak jemput. Iya, gitu. jadi adiknya itu juga karena dia menghindari cuci piring, dia bilang, oke aku sudah nggak, Aaron udah bilang, aku kan sudah nggak bayar uang sekolah, aku nggak usah cuci piring, dia bilang gitu. Terus saya bilang sama adiknya, kamu belum loh, saya masih bayar loh. Terus dia bilang, iya habis gini nggak bayar. Ternyata bener, dia ranking 1 umum, jadi habis gini nggak bayar, dia nggak mau cuci piring. Luar biasa. Tapi ya kita kalau melihat secara keseluruhan ya, orang tua ternyata nggak keberhasilan anaknya di balik itu semua adalah tidak ada paksaan di sana, anak nggak merasa disetir. Kemudian kan kita sering berhadapan ya dengan orang tua, berhadapan dengan beragam orang tua tuh pengen kayak pasti satu orang tua lahir anaknya digendong pertama, anak saya akan jadi dokter, anak saya akan jadi ini, ekspektasi semacam itu kan cukup memberi pengaruh ya Bu Dian ya. Bu Dian sudah berpengalaman dengan ekspektasi seperti itu atau gimana Bu Dian? Iya, Pak Rocky, kalau kita mendengarkan tadi ya, Bu Feli maupun Bu Yurika ini, kedua mama hebat ini ya, ada kuncinya itu memberi rasa nyaman, ya itu dan hadir, dan orang tua harus hadir dalam kehidupan anaknya. Rasanya ini hal yang sangat penting dan itu upaya yang kita lakukan di sekolah. Kalau orang tua itu kehadirannya dan rasa nyamannya diberikan saat anak-anak di rumah kan, begitu ya Bu ya. Betul. Nah kami juga di sekolah kita berupaya Pak Rocky terus memberikan rasa nyaman bagi anak-anak dengan banyak hal yang kita lakukan. Selain itu juga kita hadir. Karena anak-anak ini kan tidak selamanya mereka fine-fine aja gitu ya Bu ya. Betul. Dalam saat-saat tertentu mungkin ketika menghadapi kesulitan mereka merasa aduh butuh mungkin entah Butuh itu support. sentuhan, entah mungkin support dalam kata-kata. Nah ternyata dua hal itu memang yang harus terus dilakukan begitu Pak, baik di rumah maupun di sekolah. Iya, Seperti hadir itu. mendengarkan mereka karena kayak tadi ya secara nggak langsung tadi Bu Vela sempat sebut Ben sempat ada rasa jenuhnya, rasa Minder ini sebenarnya ya. tidak percaya diri tepatnya segala. minder. Tapi ketika ada mama yang hadir, mendengarkan, memberi ruang, kamu mau menang nggak menang tetap anak mama, ternyata itu satu kekuatan yang luar biasa. Jadi mungkin itu selalu tips dan trik yang bisa kita pakai, hadir, memberi rasa nyaman tentu saja, dan itu yang mungkin kita lakukan di sekolah ya Bu Dian. Betul Pak Rocky. Gimana di sekolah apa yang kita lakukan Bu Dian? Kalau tadi versinya orang tua
sekolah pasti kita melakukan sesuatu. Menurut Budian apa yang kita Iya. lakukan buat mereka? Jadi dalam hal kehadiran begitu ya, Iya. Bu, ya kami orang tua di sekolah gitu, ya ada banyak di setiap kelas itu kan tidak hanya ada wali kelas, tetapi juga ada mentor ya Pak Iya, Rocky ya. Jadi ketika anak-anak mungkin ada sedikit pergumulan, namanya anak-anak di usianya mereka ya pasti ada hal-hal yang mungkin sensi dan seterusnya. Nah itu ada wali kelas yang hadir atau ada mentor yang hadir, bahkan di sekolah Petra, di SMA Petra 1 ini ya Pak Rocky, Iya. kita tahu bahwa ada banyak teman-teman guru BK yang senantiasa memberikan layanan konseling. Itu tidak hanya bagi anak yang bermasalah, tetapi setiap anak itu kan mendapatkan layanan Setiap anak, konseling. betul, Harapannya ketika mungkin mereka punya punya pergumulan atau mereka ingin curhat sesuatu atau ingin mengungkapkan kegembiraannya atau bahkan mungkin mereka nggak tahu sih talentanya apa atau belum tahu tepatnya gitu ya, maka ada Bapak Ibu guru dari BK, dari mentor dan wali kelas ini yang hadir di sana begitu ya. Kemudian kalau rasa nyaman ya tentunya kita berupaya untuk memberikan situasinya nyaman, lepas dari bullying, tidak ada Iya. bullying, entah itu dalam kata-kata atau bullying dalam tindakan begitu ya. Ada banyak sekarang anak-anak ini kan katanya generasi stroberi atau apa begitu yang mudah sekali Mudah mereka sekali ini, tergencet gitu ya, luka sedikit kayaknya ini. Nah disitulah kita harus hadir ya untuk memberikan rasa nyaman bahwa apapun yang ada masalahnya itu pasti ada kita semuanya begitu. Betul. Pak Rocky hadir di situ. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang memang di sekolah ini ada pengembangan kerohanian, itu kan paling tidak menguatkan secara spiritual ya. Tiap pagi kita ada morning devotion, kemudian ada kegiatan mungkin juga di kelas 11 itu ada retreat, di kelas 12 juga ada kegiatan short live in, sehingga anak-anak ini merasa juga ketika mereka melayani entah di gereja, entah di panti asuhan, entah di sekolah ya Bu ya, anak-anak sekarang banyak yang suka jadi mentor begitu ya. Iya, betul. Nah seperti itu mereka juga merasa bahwa itu tadi, karena saya diterima, orang tua saya hadir, saya merasa nyaman, saya juga ingin menularkan itu. Nah kayaknya itu juga menjadi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, menjadi salah satu faktor anak-anak ini bisa mengembangkan talentanya sehingga tadi mereka menjadi anak-anak yang berprestasi. Dan saya percaya keduanya ini nggak hanya berprestasi akademik loh Pak Rocky. Iya. Karena kita lihat itu mereka berprestasinya Non-akademiknya juga macam-macam. luar Iya, biasa, non akademiknya ini kayaknya sudah paket lengkap gitu ya. Bukan paket hemat tapi paket lengkap. Paket Ya lengkap. akademik iya, non akademik iya, terus juga relasi dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Nah, itu juga penting ya. Di sekolah kan kita juga meminta anak-anak ini untuk bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan karena itu menjalin relasi supaya mereka juga terbiasa nanti di dunia kuliah, di dunia kerja mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan banyak orang begitu. Itu kurang lebih Pak Rocky. Ya, jadi memang sekolah cukup memfasilitasi dengan begitu luar biasa, ada fasilitas-fasilitas kita yang luar biasa dan lebih kita fokus ke pengembangan karakter ya Budian ya. Pengembangan karakter di Petra cukup menjadi perhatian yang serius dan terbukti ternyata ketika kita bertemu dengan Aaron, ketika kita bertemu dengan Ben, saya sebagai salah satu gurunya merasa seperti ini pembelajaran karakter yang berhasil sekali dihasilkan di Petra dan anak-anak kita akhirnya menghasilkan semuanya itu. Dan juga Budian satu lagi, Budian kita kan nggak cuman fokus ke akademik ya Budian ya. Betul, Pak. Tapi non akademik kita juga ternyata juga banyak. Bagaimana dengan itu Budian? Fasilitas dan lain sebagainya. Iya Pak Rocky, jadi kalau di SMA Petra, di sekolah Petra ini yang merupakan sekolah berkelanjutan. Tadi kalau mamanya Aron, Bu Yurika sempat cerita di masa SMP sempat meninggalkan Petra, akhirnya kembali lagi ke Petra begitu Iya. ya, karena memang kita ini pendidikan yang berkelanjutan Pak, dari jenjang KB, TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada juga SMK ya. Di sana memang kita mendidik anak-anak, ada program pengembangan karakter, spiritualitasnya juga dikembangkan seperti itu ya, karena di Petra ini kan kita merupakan sebuah lembaga ya, lembaga pendidikan Kristen yang tentunya reputasinya sudah bisa tidak diragukan lagi Iya. begitu ya, karena saat ini Petra itu memasuki usianya yang ke-74 Pak. Tentunya ada banyak hal yang sudah diberikan. Kalau tadi
Bu Feli, Bu Yurika menyampaikan ada pembinaan juga ya setiap Sabtu sampai wirawiri. Ya itu ya Bu ya. Surabaya Barat, Surabaya Timur karena mengantar putra-putrinya harus ikut pelatihan OSN. Betul. Maka di Petra ini yang dibina itu tidak hanya yang akademik Pak. Kalau pelatihan OSN itu termasuk juga sekarang opsi juga Pak Rocky dan Bapak Ibu karena tahun ini ada 9 tim yang lolos ke opsi di tingkat nasional ya. Juga ada pembinaan untuk anak-anak yang opsi ini. Selain itu juga ada pembinaan untuk anak-anak karena kita menyadari bahwa setiap anak itu unik begitu ya, punya talenta masing-masing yang berbeda. Nah, itu yang dikembangkan di Petra begitu ya Pak ya. Jadi kalau ada pembinaan olimpiade atau OSN, ada pembinaan opsi. Nah, sekarang ini juga bukan sekarang ya, kita juga punya Petra Youth. Ya ada Petra Youth Orkestra, Petra Youth Theater, Petra Youth Dancer, Petra Youth Choir. Itu ada pembinaan-pembinaan yang memang dilakukan luar biasa oleh PPPK Petra ini sehingga ada konser dan lain-lain. Iya, betul. Kita punya tapi jangan lupa Pak, di sekolah kita ini juga ada banyak kegiatan ya. Betul. Kita memberikan ruang untuk anak-anak, ada unit kegiatan sekolah. Karena ada yang senangnya nyanyi, kita ada sound production. Ada yang anak-anak rindu untuk melayani Tuhan, ada nafiri. Ada yang ini literasinya bagus, mereka tergabung dalam Sahabat Perpus, Lighters. Ada yang di majalah sekolah INRI. Ada lagi kreativis, itu juga. Iya. Ada lagi Bu, sekarang ini anak-anak termasuk Ben dan Aaron ini terima kasih sudah menjadi mentor bagi adik-adiknya ya. Ada satu One Olympics itu juga merupakan satu wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan kompetensi talentanya. Dan juga nggak kalah Pak, yang non akademik kita juga dalam hal basket, dalam hal seni cheer dance ya, kita ada kegiatan My O Club itu yang dari SMP ke SMA begitu ya untuk basketnya. Kemudian kita juga di seni-seni yang lain juga banyak. Salah satunya kemarin ada juga yang memenangkan lomba poster di tingkat nasional maupun internasional. Dan banyak lagi Pak Rocky, saya nggak hafal. Pokoknya kalau mau lihat nanti buka IG-nya Petra 1 gitu ya. Pokoknya kita nggak mau promosi banyak-banyak, kita cuma memberi bukti gitu hashtagnya. Luar biasa yang dihasilkan. Dan mungkin 2 pertanyaan saya terakhir. Pertama tentang kenapa sekolah butuh orang tua, kenapa orang tua butuh sekolah, sampai kenapa kita butuh bekerja sama. Mungkin dari Bu Yurika dulu. Kenapa kita perlu bekerja sama untuk anak-anak kita? Seperti yang tadi saya ngomong ya. Kalau untuk kasusnya Aaron gitu ya, memang sekolah ini sangat-sangat well support. Nah, jadi kalau misalnya nih, jadi Aaron ini sekarang jadi mentor untuk sekolah-sekolah lain, ya. Otomatis berbayar gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat perbedaannya sangat signifikan ya. Yang mana di Petra ini semua diberikan gratis gitu ya. Diwadahin. Sehingga anak-anak ini kalau memang yang anak-anak akademis kemudian disupport dengan baik, itu sangat bagus. Sedangkan di rumah mungkin kita memberikan rasa tenang, rasa nyaman gitu ya. Sedangkan di sekolah ini satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Saya nggak bisa bayangkan kayak kalau Aaron tuh cuman saya sama keluarganya aja gitu ya. Kayaknya ya nggak mungkin menang. Yang namanya awan itu katanya Aaron ada yang namanya stratotus apa semuanya pokoknya. Saya tahu bingung. Jadi tipe-tipe semua itu kan diajari semua oleh mentor-mentornya Petra yang provide. Dan mereka itu juga tiap beberapa lama sekali nanti main badminton bareng gitu. Jadi nggak melulu belajar. Bondingnya itu kuat. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau cuman keluarga sama anaknya aja nggak bisa. Jadi memang itu satu kesatuan gitu. Satu kesatuan. Betul, 3 in 1. Kalau Bu Vel gimana melihat? Saya setuju sih, saya setuju juga dengan mamanya Aaron ini bahwa Ben ini juga banyak banget disupport dari sekolah gitu. Kan Ben masuk di sekolah Petra ini dari TK kan, ya dari TK lalu di SD itu dia dapat
pelatihan dari Litbang dan segala macam. Jadi sehingga Ben berprestasi ini juga dari Petra. Termasuk juga kalau tadi kemudian tanya bagaimana kok Ben jadi bisa bagus di public speaking dan segala Iya. itu juga dari bukan les bagaimana tapi ikut ALS public speaking di Petra kalau nggak salah dari SMP. Jadi dari Ya, ada, dia betul, ada seperti itu. Jadi ada. dia dilatihnya juga dari sekolah. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi memang apalagi anak-anak ini nggak melulu menghabiskan waktu di rumah, apalagi semakin bertumbuh kembang di usia SMA, banyak waktu yang banyak dihabiskan di sekolah. Yes, Sehingga menurut saya orang tua itu harus memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak. Dan segala sesuatu akan lebih enjoy, lebih dinikmati kalau dia happy. Nah, di Petra ini temennya banyak. Nah, itu yang nomor satu, temennya banyak banget dia. Jadi dia tuh happy gitu loh. Pindah, dia bilang aku di kelas 1, kelas 2 itu bisa temannya berganti-ganti Iya, kan, memang betul, di betul. rolling kan Ben tuh kelasnya, sehingga gampang banget temannya berteman. berbeda-beda dan itu asik, dia suka, dia sangat-sangat enjoy. Gitu sih. Oke. Kalau Budian kenapa sekolah butuh orang tua? Iya Pak Rocky, kalau kita melihat kembali ya tentang keberhasilan pendidikan anak itu kan sebenarnya ada 3 pilar begitu Yes. ya. Dari orang tua sebagai pendidik yang utama, kemudian sekolah, dan juga gereja kalau Gereja, kita ya, di sekolah Kristen begitu ya. Oleh karena itu ketiga pilar ini tidak bisa dilepaskan begitu ya. Maka apa yang disampaikan Bu Yurika, mamanya Eren, dan Bu Feli, mamanya Ben ini menjadi bukti bahwa nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Lepaskan anak di sekolah nggak akan mungkin kalau di keluarga tidak ada kehadiran dan kenyamanan yang diberikan oleh orang tua. Sebaliknya kalau misalnya orang tua mau istilahnya ini sendiri di rumah juga nggak bisa, tetap butuh sinergi. Seperti itu, karena memang sekali lagi meskipun orang tua itu sebagai pendidik yang utama, tetapi tetap perlu kerjasama dengan pihak sekolah. Gitu, Perlu Pak Rocky. kerjasama Iya. sama pihak sekolah. Kita hadir bersama. Betul, jadi Pak. hadir bersama untuk yang terakhir, pertanyaan saya yang terakhir. Kenapa harus sekolah ini? Kenapa harus PPPK Petra? Kenapa harus SMA Kristen Petra 1? Kenapa mempercayakan kami? Mungkin ini menjadi closing kita hari ini. Kenapa harus SMA Kristen Petra 1? Mungkin dari Bu Felika terlebih dahulu. Tadi sih sudah sempat saya Iya, singgung ya, sempat ya. bahwa PPPK Petra ini dan pada khususnya SMA Petra 1 ini sebenarnya merupakan paket komplit gitu. Jadi dia di sekolah itu sudah dapetin pertemanan dan juga maksudnya menikmati suasana environment yang bagus, fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk diri dia, dan juga pelatihan di Litbang. Nah, dengan segala sesuatu yang diberikan atau yang prepare ataupun yang sudah difasilitasi oleh Petra ini, tentunya akan sangat mensupport anak-anak ya, terutama maksudnya kalau dari saya dari sisi band ya, buat band ini untuk dia bisa mengembangkan talentanya dengan baik, dan juga bukan cuma sampai situ aja, tapi untuk dia persiapan dia untuk dia ke jenjang yang lebih lanjut. Jadi hal-hal ini sangat baik dan menurut saya sangat positif untuk dia bisa kemanapun dia berada, itu dia akan sudah siap. Kalau saya pikir ya, tugas orang tua tuh apa sih? Tugas orang tua itu adalah menyiapkan anak-anaknya atau memastikan anak-anaknya itu untuk berdiri di kaki mereka masing-masing. Betul. Dan saya rasa dengan support dari sekolah juga, saya rasa band ini saat ini sudah siap untuk istilahnya lepas landas Iya. gitu. Betul, oke. Kalau Bu Yurika gimana Bu? Kalau saya jujur, saya sudah jatuh cinta sama Petra dari dulu. Soalnya melihat tadi kan Budian bilang sudah usia 74 ya, Iya. 74 tahun. Jadi alumni Petra itu sudah kelihatan memang ya, bagus sekali, bagus banget. Karena kebetulan saya bukan dari Petra, tapi teman-teman saya tuh Petra semua keren-keren. Karena saya masuk tuh ke kecepatan 2 tahun. Petra kan dulu strict banget ya, nggak bisa. Jadi saya nggak bisa masuk. Jadi saya sekolah lain, terus tapi teman-teman saya yang Petra tuh memang luar biasa. Jadi saya waktu Eren lahir, ternyata Tuhan kasih dia minus matanya tinggi banget. Jadi dari umur 3 tahun sudah minus 10. Waduh. Dan itu ya born to be like that gitu kata dokternya gitu ya.
Jadi saya sempat ragu-ragu, masa saya sekolahkan Petra, padahal cita-cita saya sebelum kawin punya anak, saya masukkan Petra. Waduh, Petra ini murid-muridnya banyak. Gimana kalau dia pakai glasses yang tebel tuh? Yes. Tapi saya pikir Tuhan pasti jaga dia. Saya hanya berpikir begitu, kalaupun homeschooling dia mau jadi apa nantinya kalau nggak ada teman. Akhirnya saya nekat, saya masukkan Petra. Jadi saya kenal semua guru SD di Petra 10 itu, saya wanti-wanti tuh, titip Eren ya Bu, titip Eren. Matanya tuh kan tebel banget kacamatanya, tapi berkat Petra juga. Dan saya waktu dari NTT memutuskan SMA mana, karena jujur banyak tawaran masuk dan semuanya gratis, gratis. Saya bilang enggak, saya kembali lagi ke cinta mula-mula. Jadi saya kembali ke Petra. Terus saya WA-WA sama beliau, kok baik banget ya kepala sekolahnya yang sekarang nih. Saya kenal yang Pak Agus. Karena saya di education kan 20 tahun. Jadi saya, kok baik banget. Terus saya bilang, kalau saya boleh kesaksian sedikit ya. Dulu dokter matanya itu sempat bilang gini, kasihan ya waktu Eren usia 3-4 tahun. Selama ini anak ini nggak kelihatan. Saya sampai nangis, berarti kan blind. Saya bilang, enggak dok, masih bisa naik sepeda. Iya, tapi dia enggak kelihatan karena minus 10. Sekarang berkat Petra juga, dia difasilitasi sampai dia bisa juara jadi absolute winner. Dia bisa pakai teleskop, bahkan lihat bintang-bintang yang kita yang nggak pakai kacamata aja nggak pernah lihat teleskop aja nggak pernah. Ibu tapi kami yang sarjana aja masih, ini apa ya? Nah, jadi saya puji Tuhan sekali bahwa yang dulunya dokter bilang anak ini kasihan nggak kelihatan, malah sekarang bisa menghitung bintang-bintang. Dia bilang, jadi saya suatu hari itu duduk di belakang dia main HP begini, terus itu apa Ren, gambar apa? Ini bintang, dia bilang gitu, dari teleskop. Saya bilang, Tuhan itu luar biasa ya. Jadi saya bersyukur akhirnya walaupun SMP saya sempat di luar Petra, saya SMA kembali lagi dan bersyukur bahwa Eren ada di tempat yang tepat. Jadi kalau sekarang tetangga saya, saudara saya tanya, saya bilang Petra, sudah langsung Petra. Karena cinta mula-mula. Sampai ada yang bilang, anak saya nggak pinter. Saya bilang justru nggak pinter, kamu masuk Petra nanti jadi pinter. Karena saya juga nggak pinter, tapi anak-anak saya pinter. Anak-anaknya saya pinter. bilang gitu, udah itu sih kalau dari saya. Mereka adalah gift yang luar biasa ya Bu ya. Bu Dian, kenapa harus kita? Ya, tapi saya terharu Pak. Iya, saya juga. Saya tidak membayangkan ya Tuhan itu luar biasa baiknya memberkati SMA Petra 1 ini dengan anak-anak, dengan orang tua yang luar biasa begitu ya. Tetapi kita kembali mengingat juga ya bahwa PPPK Petra ini memang sebuah lembaga pendidikan Kristen yang sudah tidak diragukan lagi begitu ya reputasinya, karena sudah memasuki usia 74 tahun. Saya belum sampai ke situ Pak Rocky. Kita juga belum. Ya, ternyata di usianya yang semakin matang ini ada banyak program yang juga sudah dikembangkan di PPPK Petra ya, bahwa kalau sekolah itu biasanya kan hanya melulu pada akademik. Ternyata kalau di Petra ini kan ada aspek baik itu physical growth-nya, di mana anak-anak itu dari sisi fisik tumbuh kembangnya itu juga dikembangkan begitu ya. Ada program-program yang dirancang oleh sekolah, oleh PPPK Petra untuk pertumbuhan fisik anak. Harapannya mereka tumbuh dengan baik, karena kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Bagaimana anak-anak diajarkan untuk menjaga tubuhnya. Nah, selain itu juga dari sisi emotional intelligence ya. Jadi dari aspek emosinya juga kita memberikan banyak kegiatan, banyak program, sehingga tadi harapan orang tua kan gimana sih supaya anak-anaknya itu bisa berdiri di atas kaki sendiri, mandiri. Bahkan ketika mereka nanti dilepas setelah lulus SMA, mereka tetap membawa diri dengan baik, menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas. Di situ Pak ditekankannya juga. Kalau tadi saya menyatakan bahwa jangan lupa PETRA begitu ya, T-nya itu bahwa di Petra itu ada pengembangan talenta ya, talent development. Jadi anak-anak diajak untuk mengenali talentanya, kemudian ditumbuh kembangkan seperti itu. Kemudian yang R-nya, karena memang Petra ini sekolah Kristen, relationship with God. Jadi apapun yang kita lakukan, kita kembalikan bahwa itu terkait dengan spiritualitas, terkait hubungan relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, pasti itu
nyata di dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Iya. Entah itu dengan keluarga, dengan teman, dengan orang tua, dengan guru seperti itu yang tentunya A-nya pasti itu Adalah di semua akademik. sekolah ya, academic excellent, dan terbukti Aaron dan Ben ini mempunyai Kemampuan akademik kemampuan yang akademik luar yang biasa. excellent. Jadi seperti itu Pak. Kenapa kita ya terus mengembangkan untuk belajar, karena kita ingin itu tadi memberi kesempatan anak-anak untuk bertumbuh, berkembang sehingga mereka menjadi pribadi yang mandiri Iya. ya dan berintegritas. Justru yang sangat menarik adalah yang tadi ya Bu ya, PTRA, kita menekankan emosi, fisik, kemudian relasi dengan Tuhan, talenta mereka, baru yang terakhir kita tempatkan akademiknya. Betul, Jadi Pak Rocky. kita mengutamakan itu semua, baru akademiknya juga kita tingkatkan. Jadi kemudian Sekolah Petra menjadi salah satu wadah yang baik buat semuanya, dan semoga kedepannya kita semakin memberi dampak ya Bu Idian ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita. Terima kasih banyak udah mau berbagi, Bu Dian, kemudian Bu Feli, Bu Yurika, terima kasih Terima banyak kasih. sudah berbagi. Terima kasih sudah mempercayakan anak-anaknya kepada kita untuk kita bina, bukan kita bina ya, kita belajar bersama dan Dampingi, mereka ya. Iya betul Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada ketidaknyamanan, dan buat yang nonton juga, yang nonton atau mendengarkan ini, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada ketidaknyamanan selama podcast ini berlangsung, dan saya mau tutup podcast ini dengan begini. Dalam ilmu teologi, kebetulan saya guru pendidikan agama Kristen. Dalam ilmu teologi kita ada satu istilah namanya perikoresis. Perikoresis itu tarian kekal, tarian kasih kekal Allah antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka bersinergi di dalamnya, dan tidak ada yang saling mendominasi antara satu dan yang lain, akhirnya menghasilkan satu tarian yang indah, satu harmoni kehidupan yang begitu indah. Nah, saya membayangkan pendidikan itu seperti itu. Ada orang tua, ada anak, kemudian ada sekolah, kita menari bersama di dalam situ. Kita bentuk suatu circle, kita bergerak bersama, tidak saling mendominasi, saling mendengarkan, saling terbuka, supaya kita membentuk harmoni kehidupan yang baik. Dan pada akhirnya yang kita hasilkan adalah siswa-siswi yang bermakna dan berkualitas. Amin. Demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak semuanya, dan sampai jumpa di podcast-podcast kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima Terima kasih.